Oke teman-teman, kita dengar cerita pengalaman perjalanan si Awi. Wi, gua pengen nanya Wi. Eh, Terserah pokoknya lu mau cerita gunung mana gitu. Yang penting sedikit mengedukasi dan bermanfaat. Oke? Oke, oke, oke. Oke, sebelum gue mulai cerita singkat dari gue kenalin dulu nama gue. Gue Alwi, biasa dipanggil Joro. Ya gak apa-apa kan, kocak dikit gitu bang. Oke, kebalik. Enjoy, enjoy. Ya gue langsung cerita singkat aja ya. Gue pertama naik gunung tuh ke Gunung Gede itu tahun 2000 berapa ya? 14. Gue tuh diajak temen gue sih. Gue kan nggak mau pengen naik gunung, kan gue pengen iseng-iseng doang, pengen tahu gunung tuh kayak gimana. Dan gue pun diajak sama temen gue tuh Jody, itu ngajak, wih mau ikut gak Gunung Gede? Boleh kata gue kan, gue langsung ikut aja. Berapa Jo bayarannya? Segini segini segini. Sama siapa diajaknya? Sama si Idra, yang orang kaum saat tuh ya. Ya pas itu ya gue langsung lah ikut. Itu pas hari Jumat kalau gak salah. Itu tuh naik Gunung Gede itu naiknya tuh 24 orang kalau gak salah. Dua losbak San. Dua losbak. Ya akhirnya berangkat pas Jumat tuh pas jam 5 sore kalau gak salah berangkat. Ya habis berangkat akhirnya nyampe juga tuh, nyampe enggak Cibodas, sampai Cibodas daftar gitu. Apa teh? Urusin Simaksi gue tunggu aja kan, karena gue gak tahu urus sama yang udah tahu aja sama si Idra. Ya udah gitu. Pas gitu berangkat langsung jam berapa tuh? Jam 1 berangkat, jam 1 malam. Pas jam ngetrek ya. Pas jam 1 berangkat langsung. Pas di perjalanan di pos 1 pos 2 santai aja gitu. Nah aman, masih aman, enjoy. Nah pas di pos 3 tuh anehnya tuh temen gua tuh, bukan temen gua sih, temen gua tapi namanya si aduh apa teh, Opik pacar si Opik tuh dia kesurupan. Ya kan gua gak tahu kesurupan kok bisa, karena dia tuh katanya kebanyakan ngelamun. Wih, jangan betul lah, ya kebanyakan. Ya kalau kesurupan kok bisa. Ya itu kesurupan. Itu Siska tuh namanya tuh, si Siska kesurupan. Kan nggak, kalau kesurupan tuh kan bisa. Ya, jadi bercanda bro. Next. Ya, pas kesurupan kan bingung caranya dari surpen kayu mana. Akhirnya gua tuh pegangin orangnya takutnya kan kesurupan bisa ngajol atau bisa loncat kan. Orang kesurupan kan gak sadar diri ya, dia otomatis gitulah. Pas gitu akhirnya ada orang tuh yang bisa nyembuhin, nggak tahu ustad atau apa. Akhirnya tuh gue pegang Siska, gue pegang kepegang paketnya. Kerasa sama gue. Ayo ini menurut gua bonus dari segala gua naik gunung gitu ya, bonus lah. Saya dari situ udahlah, Lain bonus trik ya. kesurupan tuh udah beres. Nah pas di pos 4 ini gue ngalamin mistis sendiri asli bro. Kata Iya, asli. gua tuh ngedenger kayak di pos 4 tuh kayak ada apa tuh, kayak ada suara udah, katanya ada kayak suara kencana kan kayak gitu. Gua tuh juga denger, cuman kata teman gua kalau misalkan lo dengar kayak gitu lo tuh jangan bilang sama siapa, ntar kalau mau bilangnya habis turun aja. Gua tuh denger, gua tuh tutup kuping aja kan, gua takut kan otomatis. Udah gua tutup kuping aja. Itu tuh kenceng banget suaranya, kayak ada kuda kayak gitu. Nah pas dari situ ya udahlah biarin kata gua, mungkin gua doang yang ngerasain. Ternyata tuh gua tuh lanjut. Pas gue lanjut nyampe apa tuh, kandang badak ya, kandang badak, kampretnya tuh temen gue si Opik kena hipo. Kan gue kan nggak tahu tuh hipo tuh kayak gimana nanginnya. Gitu
Udah info beres, akhirnya gue nyampe puncak deh, selesai cerita gua. Makasih. Gue bisa marah bro. Keringat dingin gua. Oke teman-teman, itu cerita pengalaman si Awi. Sebenarnya sih gua juga ikut di pendakian kali itu. Ya kayak si Siska Opik itu kena hipotermia, bahkan parah lah istilahnya, udah ditanduk gitu. Pas Opik tuh kena hipotermia sebenarnya tuh di puncak, terus Siska juga di puncak, tapi yang kedua kalinya di pos 3. Nah akhirnya pokoknya gua juga di situ masih pertama naik gunung. Gua tuh pertama naik gunung di atas 2000 itu gua bareng-bareng open trip, gua diajak sama ya kata si Awi tadi, Bung Indra. Oke, sedikit cerita ya, karena itu ceritanya dari si Awi. Sebenarnya sih gua mah nggak ngalamin hal mistis, cuman ya mungkin mereka yang kena hipotermia juga kan, gua mah nggak tahu apa-apa karena gua juga ya masih nol lah pengalaman gitu, nggak ngerti tentang gunung itu kayak gimana. Ya pokoknya mah persiapan fisik sekali lagi sama persiapan alat emang benar-benar harus diutamakan. Oke teman-teman, kita lanjut ke si Adlin. Adin pernah ngalamin apa Din ketika di gunung? Bebas, gunung apa aja. Yoi. Pengalaman mistis. Bebas sih, mau mistis mau apa gitu. Pokoknya yang paling berkesan, yang selalu ingat di lu. Oh, berarti pengalaman mistis pas kita nanjak sama teman-teman Adventure Time, yaitu Irsan, Angga, Pokoknya adalah. nah ya pokoknya mah. Pengalaman mistis di Cikuray sangat memprihatinkan soalnya. Ya, soalnya mengganggu perjalanan saya dan teman-teman, dan saya juga kasambet istilah nama gitu lamun cara budak bahasa Sunda mah. Kemasukan hal-hal gaib yang di luar di pos 3. Kita nanjak di piano Kak, Pamancar. Awalnya sih baik-baik saja perjalanan. Pas kita sampai di pos 3, di pos anu mitosna lain mitosna nya loba babi Oscar itu nuntut Hararti. Dan gobloknya gua kencing padu aja. Padu aja. Kencing sembarangan. Kencing sembarangan. Kencingnya itu sambil di heri-heri ketnya lah cara budak Sunda mah. Dimainin. Nah, dimainin sambil ada bacaan mamas kayak gitu. Nah, pas udah ngencingin batu sama tugu dan pepohonan, tiba-tiba kok badan terasa berat gitu. Terasa berat badannya nggak manggul beas. Yoi. Padahal badan nggak manggul beas. Nah, kenapa bisa berat gitu? Keril gak dipanggul. Pas gua langsung anak-anak pada bukan packing, anak-anak lagi masak, gua mainin HP buat ngelagu, terus tidur. Pas bangun tidur langsung bener nih, badan berat bener. Kayak ada di pos 3. Di pos 3. Disuruh makan kan, gua, "Lin sini makan dulu." Gua nolak tuh. Tiba-tiba ngelihat bayangan yang hitam besar. Tah nepi didinya geus bahasa Sunda tah aing ngeureut ya. Tah geus nepi di pos 3 arek di tita dahar ningali bayangan anu hidung. Tah geus tempo bayangan anu hidung kitu, mata langsung ceor. Mata langsung blank. Geus eueuh naon eta mah. Kunang-kunang banget lah pokoknya. Halusinasi langsung tinggi. Palebah di tita dahar nyomot ya dua kali nyomot ente 2 huap mah 2 kali nyomot pokoknya mah 2 kali nyomot langsung break lain break langsung break yang lain packing biasa
Adlin selalu santai, enjoy. Kalau bah naik kok nambah tinggi nambah berat gitu. Ini padahal gak manggul beas. Padahal beas aja. Nah, udah sampai di pos 7 kan itu pos camp ya. Pos Sam- 5 nge-camp. Pos Pos 6, pos 6. pos 6 bos, kan ada 7 pos ya. Udah sampai di pos 6. Ini badan udah nggak berat lagi nih. Enjoy. Karena berasnya udah gak dipanggul, tapi halusinasinya udah tinggi. Terasa bakar jinggo 4 bungkus. Nah, Bahannya bagus. Pala bahangges urang ngedirikan tenda, kok langsung menimbul nih penyakit biasa, kaligata, sok teu nyawa ya. Kalau bahasa Kan- ilmiahnya Kaligata anu ngebara renjol teh anu di awak. Didinya sare yang lain pada ke puncak. Waktu itu gua sendiri ya. Enggak, sama si Irsa tadi. Oh, sama si Irsa Radidu. Bertiga di tenda, yang lain samit. Nah, abis turu, pokoknya udah gus kabeh we pokoknya dinya tah, gus turun bus tak langsung turun tadinya. Sampai di base camp. Non sih ngaran base camp kan? Nepi di base camp. Enggak ada base camp sebenarnya, itu mau kayak pos doang. Lain, urang anu di warung teh ya. Anu nepi di warung kan urang nyarter mobil didinya. Urang Pos Simaksi. Pos Simaksi nyarter mobil ngeng mangkat ka terminal. Nepi di terminal naik bus. Kalau bawa naik bus tah didinya tah ngeri-ngerina banget didinya. Halusinasi tinggi, badan berat manggul beas. Padahal lagi nong di imah langsung kambuh jika kasar rumahan. Namun cara bahasa Sunda nama wah gitu we tempelan nepi didinya terus di mobil pokoknya gus badan berat manggul beas KB gus segala rupa dicekel ya serius bos ning nepi di terminalnya sih gak lain terminal Cileunyi nepi di Cileunyi kan orang ganti bis mana tuh ganti bus tah didinya duitnya bararea kayak gini ho tata bener tuh duitnya bararea kayak kene benci kabeh ka aing benci soalnya duit aing teh pernah keluar di awal nepi akhir bener tuh kos eta lah pokoknya mah kalau bah didinya aing langsung dibageran wi bageran teh boga duit kene teh cenah aya cek men langsung buset cantik ieu boga duit kene tapi kok di awal jangan ngaluarkeun bener teh dipake duit aing teh aya lah 1 juta deui teh tapi didinya langsung mangkat ka non sih ngaran jalan baru di jalan baru batur nyebrang aing nagong kasambet teh apa naing ti kasambet kieu we nagong teh geus nepi nagong didinya teh geus make sarung sweater 2 celana kargo menang nginjem sepatu aduh pokoknya tak keur babalaksakan pisan lah duit 1 juta anjir keur papaehan keneh gitu ayeuna masih papaehan ada diri dibudayakan banget tah terus didinya aing terus kan nyarter mobil teh anu leutik kurang mobil non sih itu teh mobil elep didinya kambuh deui wi di kambuh didinya langsung aing bener eta aing ka sarumahan pisan wah ngadat eta didinya bener ngadat pokoknya mah ngadat sorot marah ditahan ku si Cican maena ngomong pin sia kunaon biasa sadar aing juga nempon ulu anu hidung-hidung Cican langsung ditulungan blek terus nepi tah di imah Cariu di pasar hareup Cariu dibawa ka imah si Cican dibawa ka Adidu ka imah si Cican deui aing dioper-oper da anu bisa ngajampena aing teh aya bapana si Cican yaitu Mbap kumbab dijampe di dinya teh nyo jampe naon aing langsung ribut jeung Mbap ribut ngelawan pokoknya tak sadar diri lamun sadar mah nya era atuh kira kurek diadukeun jeung Mbap bener tuh songong ya kolot ngan leutik didinya aing langsung cabut kumbab teh yo anu ti Cianjur non ti Garut ti Cikuray teh
plus langsung kali itu deui alam. Nah didinya aing langsung sadar. Alhamdulillah sehat walafiat di ayeuna. Pengalaman terburuk lah selama pendakian, dan pengalaman nu paling resepna pas di Merbabu pas nanjak bro wede eta urang non pokoknya background Merapi awan didinya 100% anjir jadi ngeri banget sambil main ini banget. Sekian lah kayak gitu saat nanti next time buat teman-teman ini lah. Ya teman-teman, itu cerita si Adlin kemarin, katanya dia sebenarnya sih itu juga sama gua ke Gunung Cikuray, gua, Erlangga, Chaplin, Adlin, Chaplin, Fikri, Cican sama Adidu. Jadi ya dia karena sekali lagi gua bilang ke gunung itu harus benar-benar dipakai akhlaknya, dipakai adabnya. Ya kita sopan, gunung pun sopan gitu, alam pun segan gitu. Kalau Capin kan blow on. Iya kita berdua. Oke teman-teman, itu cerita si Adlin. Terus kita lanjut ke Erlangga. Masih ada Erlangga terus Rehan juga. Oke, mantap.